Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita kembali lagi, mungkin ini segmen yang terakhir, kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir. Baik, langsung saja, ada yang ingin bertanya lagi? Mas Bagus ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini terkenal dengan yang namanya konten kreator ya, yang dengan temanya membagi-bagikan gitu kan. Nah, sedangkan antara ria dengan mengajarkan ini kan tipis banget perbedaannya. Nah, untuk menghindari itu dibilang ria, itu gimana Pak Ustadz? Atau memang kita nggak usah membuat suatu video atau foto gitu untuk memperlihatkan kita sedang gini-gini loh. Nanti takutnya kan ada terselip ria tadi gitu. Jadi mengajarkannya jadi luntur gitu. Ah, gimana tuh Pak Ustadz kira-kira? Terima kasih Mas Bagus. Ya, langsung Baik. saja dijawab Pak Ustadz. Ya, konten kreator sedekah-sedekah gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada disebut sirron wa alaniyah. Orang yang berinfak itu ada yang sirron, sembunyi-sembunyi, dan ada yang terang-terangan. Jadi dalam Al-Quran pun sedekah itu ada dua caranya. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Artinya berinfak dia, sedekah dia dengan terang-terangan, boleh. Apakah itu riya? Maka betul riya itu termasuk yang merusak amal, ya. Riya itu adalah orang yang jadi salah satu perusak amal kita, itu adalah riya. Riya itu apa? Dia ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, dan ingin dipuji orang. Maka niatnya beribadah, beramal tadi bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Dan ini yang merusak amal. Jadi bolehkah konten kreator? Ya boleh saja. Dia sedekah, kemudian dia videokan, kemudian dia upload. Boleh, sah. Apakah riya? Tergantung yang membuatnya. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Karena amal orang itu bergantung dengan niat. Dan niat itu ada di hati seseorang. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Dan orang itu dilihat dari apa yang dia niatkan. Maka kalau ada orang membuat konten kreatornya dia sedekah, apakah dia riya? Berbaik sangka kita dia tidak riya. Kenapa? Karena memang kita diajarkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bagaimana kita akan berlomba dalam kebaikan kalau tak ada pasangan perlombaan? Kalau kita sendiri lomba, nggak lomba namanya. Maka bagaimana berlomba dalam kebaikan? Berarti ada lawan. Maka bisa jadi dia ingin memancing agar orang lain juga ikut sedekah. Maka dia buatlah konten untuk sedekah, sehingga orang akan terpancing untuk sedekah. Tapi dia riya. Kita tidak boleh menilai amal seseorang, karena tugas kita itu hanya beramal. Yang menilai amal cuma Allah. Nah, terkadang kita itu sibuk menilai amal dan lupa beramal. Kita sibuk, orang riya. Apa tuh masa sedekah pakai di video-videokan, sementara dia pun tak sedekah. Maka tugas kita, biarkan dia berkreasi, membuat konten sedekah, kemudian dia sebarkan, berbaik sangka, itu urusan dia kepada Allah, dia sedekah. Dia riya atau tidak riya, itu urusan dia sama Allah. Karena kita tidak pernah tahu isi hati seorang. Ada kisah sahabat, ada sahabat itu membunuh, ini kisahnya Mbak Rara, Mas Bagus ya. Dia sahabat itu membunuh seorang kafir dalam peperangan. Si kafir ini terjatuh pedangnya, kemudian sahabat ini akan menebasnya. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sahabat ini tetap membunuh, memenggal lehernya. Matilah si kafir tadi yang sudah bersyahadat. Disaksikan sahabat lain, ya Rasul, setelah perang mengadu sahabat yang lain, Rasul, si A sahabat ini kemarin membunuh musuh kita tapi dia sudah bersyahadat. Kan dia sudah Islam, kau syahadat, dipanggil. Betul kau sudah membunuh orang bersyahadat? Betul Rasul. Sahabat tak merasa bersalah. Kenapa kau bunuh? Rasul, kata sahabat ini, dia itu sudah terjatuh, pedangnya sudah terpental, tak ada lagi jarak pedangnya dengan leherku. Maka dia itu pura-pura saja bersyahadat Rasul. Itu apa istilahnya, modus Rasul. Dia ica-ica. Maka kata Nabi, hal tasukku sodrahu, apakah sudah kau belah hatinya?
sehingga kau tahu kalau dia tadi berkata bohong, apa main-main atau modus. Tidak, Rasulullah, aku tak tahu isi hatinya. Maka kenapa kau bunuh? Maka kata Nabi, kau didenda, membayar diat, denda 100 ekor onta, berikan kepada keluarganya. Karena yang kau bunuh bukan kafir, yang kau bunuh adalah muslim. Karena dia bersahadat. Apa pelajaran dari kisah ini? Hati kita tidak pernah tahu hati seseorang. Maka ketika ada orang beramal, tugas kita ayo berlomba dengan amalnya. Bukan menilai amal. Karena yang menilai amal hanya Allah. Jadi ketika ada orang membuat konten sedekah kemudian dia upload, berbaik sangka dia mengajak kita berlomba dalam kebaikan. Apakah dia riak? Kita tak pernah tahu isi hati seseorang. Begitu Mas Bagus. Iya, begitu. Sudah terjawab ya Mas Bagus ya. Baik, Pak Ustadz mungkin udah ya cukup. Kita terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir dan sudah bertanya di sini. Mungkin ini menjadi ilmu baru untuk kita semua. Semoga kita semua juga bisa menerima ilmu ini dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kita sudah membahas tentang apa saja amal yang merusak amal ibadah, dan tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ustadz ada beberapa hal yang ternyata dapat merusak amal ibadah kita, bahkan ada hal yang tanpa kita sadari itu bisa saja merusak amal ibadah kita semua. Semoga kita semua bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dari hati kita sendiri tanpa mengharapkan apapun, dengan ketulusan hati kita sendiri. Semoga kita bisa menjadi manusia yang takwa kepada Allah tanpa perlu orang lain tahu apa yang kita perbuat. Demikianlah Mutiara Kolbu pada sore hari ini. Akhirnya saya Melinter Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.